Halo pemirsa, secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami rebound signifikan meskipun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Meski demikian, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.500-an. Saham-saham perbankan big cap hari ini bangkit rebound signifikan di mana BBNI dan BBRI hari ini melonjak di atas 3% dan BMRI menguat di atas 2%. Dorongan dari sektor teknologi hari ini kembali minim setelah DCI kembali disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jelang libur akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX sukses closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di 0,77% di level 7.527.455. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% dan sempat menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 7.568.223. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.485, sementara level terendah hari ini di 7.478.364. Penguatan indeks harga saham gabungan terjadi di tengah posisi rotasi sektoral pemirsa, di mana sektor keuangan hari ini memimpin penguatan dengan kebangkitan saham-saham perbankan big cap yang lebih cenderung tertekan dalam beberapa pekan terakhir ketika euforia kenaikan indeks harga saham gabungan dari kontributor saham-saham konglomerasi. Hari ini BBRI menguat signifikan di 3,42% di 3.920, kemudian BMRI menguat di 2,56% di 4.800, BBCA menguat di 0,89% di 8.500, sementara untuk posisi BBNI hari ini juga rebound di 3,17% di Rp4.230 per sahamnya. Kemudian dari barang baku ada aman menguat di 2,48% di 8.250, sementara Astra International hari ini masih melaju di atas 1% pemirsa, dan Astra kembali diperdagangkan di atas level 5.000-an, tepatnya di Rp5.025 per saham. Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu, meskipun penguatannya tidak terlalu signifikan. BRPT bergerak menguat di 0,90% di 2.230. Kemudian juga dari saham lainnya ada NICL. NICL hari ini melesat di atas 14% pemirsa. Sementara untuk ESA menguat di 8,77%. Perbankan lainnya ada BRIS 4,03% penguatan di Rp2.840 per sahamnya. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada PANI berbalik melemah di 16.250, tertekan di 2%, WiFi masih melemah tapi sudah mulai terbatas di 2750 pemirsa. BRMS juga tertekan di 0,45%, sementara saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya, PTRO tertekan di 2,65%, sementara Cuan melemah di 0,64%. Dan Goto hari ini juga berbalik melemah di 3,33% dan kembali meninggalkan level Rp60 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan tampaknya didominasi sentimen dari internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak tayangan berikut ini. Uni Eropa dan Amerika Serikat dikabarkan tengah mendekati kesepakatan tarif impor sebesar 15% untuk sebagian besar produk menurut sejumlah diplomat yang mengetahui jalannya negosiasi. Melansir Bloomberg, para diplomat menyebut negara-negara anggota mulai bersedia menerima tarif pada level tersebut dengan para pejabat Uni Eropa mendorong agar sektor seperti otomotif turut masuk dalam cakupan. Sementara itu, impor baja dan aluminium yang melebihi kuota tertentu akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 50%.
Wall Street ditutup di zona hijau di Rabu waktu setempat, ditopang perkembangan terbaru dalam perdagangan memicu optimisme Amerika akan mencapai lebih banyak kesepakatan sebelum batas waktu tarif yang akan datang. Indeks Dow Jones Industrial naik 1,14%, ditutup di 45.010,29. Indeks S&P 500 menguat 0,78% ke rekor penutupan baru di 6.358,91. Nasdaq Composite melonjak 0,61% dan ditutup di 21.020,02 dan penutupan pertama kalinya di atas level 21.000. ADB dalam laporan Asian Development Outlook edisi Juli 2025 tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,0% di 2025 dan 5,1% di 2026. ADB menilai konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Sementara itu, Embro justru menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% di 2025, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di 5,0%. Embro menilai tarif impor 19% atas produk asal Indonesia ke Amerika lebih rendah dari ancaman sebelumnya di 32%, namun tetap jauh lebih tinggi dari tarif awal 10%. Aktivitas manufaktur Jepang kembali mengalami kontraksi di Juli, tertekan ketidakpastian terkait tarif Amerika. Survei sektor swasta yang dirilis Indeks Manajer Pembelian atau PMI menunjukkan manufaktur Jepang versi S&P Global turun menjadi 48,8 di Juli dari 50,1 di Juni. Di mana angka Juni tersebut merupakan pertama kalinya indeks berada di atas ambang batas 50,0. Menurut hasil survei Subindex, utama untuk output dan pesanan baru masing-masing turun di laju tercepat dalam 4 bulan terakhir karena pelaku usaha mempertimbangkan dampak dari kebijakan tarif Amerika. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di perdagangan Kamis ke level 16.200-an di tengah tekanan terhadap indeks dolar Amerika Serikat yang semakin dalam. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Kamis yang tadi, rupiah menguat di 0,11% di level 16.265 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke level 16.234 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,21% ke level 16.250 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat tipis di 0,08% di 97,3. Meski menguat tipis, indeks dolar Amerika sudah melemah 4 hari beruntun, di mana di Rabu indeks dolar melemah di 0,18% di 97,21. Penguatan rupiah terjadi menyusul tercapainya kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan Jepang dan juga Uni Eropa. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di bawah 16.300-an, tepatnya di 16.293 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.137 rupiah, pound sterling di 22.096 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,40 rupiah.